Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi bersama Mana Kristen 28. Saya berharap semua yang mendengarkan channel ini dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Markus 15 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-41. Sekali lagi, dari Markus 15 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-41. Pada Markus 15 ayat 33 sampai 41 di bawah perikop Yesus mati. Nah, kali ini Mana Kristen 28 akan memberikan tema persembahan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib disebut sebagai bentuk persembahan yang sempurna. Kenapa? Yang pertama, karena di kayu salib inilah Yesus mati mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Yang kedua, di kayu salib inilah Tuhan Yesus merasakan suatu bentuk penderitaan yang amat sangat. Perkataannya, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Melukiskan tentang suatu pergumulan batin dan fisik yang berat dari Tuhan Yesus. Kemampuan kemanusiaannya dalam menanggung penderitaan telah mencapai titik tertinggi yang tiada kesejajarannya. Yesus akhirnya menyerahkan nyawanya dan menghembuskan nafasnya. Kematian Yesus bukan kematian biasa, tapi penuh dengan perjuangan. Kematian Yesus menunjukkan bagaimana upayanya menyelamatkan manusia dari itu tidak mudah tetapi berat. Dan sangat berat karena dilalui dengan berbagai kesengsaraan, kepahitan, dan pengorbanan yang disertai dengan darahnya. Ia mampu lakukan semua itu dengan sempurna, tanpa ada yang terlewati sedetik pun, sampai kematiannya di kayu salib. Ibrani 7 ayat 25-27 menggambarkan Tuhan Yesus sebagai sosok yang benar-benar sempurna. Dia telah menjadi pengantara yang menyelamatkan manusia dari segala dosa. Yesus juga telah dilihat sebagai seorang imam yang luar biasa, bukan hanya mempersiapkan korban persembahan kepada Allah, tapi Yesus sendiri yang menjadi korban persembahan yang hidup itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia rela menerima apa saja demi kita. Siksaan, fitnahan, sengsara, bahkan kematian dijalaninya tanpa mengeluh dan tanpa menghindar. Yesus benar-benar sempurna melakukan penebusan dan penyelamatan bagi umatnya. Kita patut bersyukur karena punya Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada manusia, nabi atau raja di kolong langit ini yang pernah melakukannya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa janjinya telah Ia genapi dan dosa manusia sudah ditebus dengan darahnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan setelah Yesus berkorban bagi kita? Ia telah membuktikan bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Ia rela menderita bagi kita. Apakah kita rela menderita bagi Dia? Kecenderungan sekarang ini, banyak orang Kristen mengaku percaya pada Yesus, tapi tidak dapat melakukan kesetiaan, ketaatan kasih, pengorbanan yang menjadi ciri khas penderitaan Yesus.
umat lebih memilih hidup dalam kesenangan daripada penderitaan. Salib Yesus hanya dilihat sebagai simbol semata, pajangan atau perhiasan. Keinginan untuk menderita bagi Yesus tidak dilakukan. Umat lebih menyukai hidup dalam pesta pora. Sangat ironis. Yesus sampai mati di kayu salib karena menebus dosa manusia. Tapi kita manusia tidak pernah menyadarinya, apalagi menghargainya. Di hari Jumat Agung ini, kita perlu mengintrospeksi diri, sekaligus mengevaluasi diri tentang ketaatan, kesetiaan, keikutsertaan dalam memikul salib. Orang percaya akan sempurna hanya jika ia telah berhasil memaknai dan mengartikan kematian Yesus dalam hidupnya setiap saat. Salib bukan tradisi, tapi salib lambang perjuangan orang Kristen untuk menjadi pengikut Yesus. Kalau ia telah mempersembahkan yang sempurna kepada Allah demi penebusan kita, maka mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang sempurna bagi Tuhan. Kita pakai hidup, kerja, dan karya, serta apapun yang ada pada kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa dalam khotbah atau renungan Mana Kristen 28 yang akan datang. Shalom.